Kalau ada kita saudara dengan kawan kita, baca ana uhibbuka fillah. Dan dia pun dianjurkan untuk menjawab ana uhibbuka fillah. Nak bisa kita bertepuk sebelah tangan saja. Faqala, apa jawaban Nabi SAW? Ini jawaban Nabi. Pertanyaan Nabi dulu kepada kita. Kita cinta nak ke Rasulullah? Lambik jawabannya apa aja? Ulang balik. Cinta nak kita ke Rasulullah? Sekali lagi, cinta nak ke Rasulullah? Cinta. Apa jawaban Nabi kepada orang yang cinta ke Rasulullah? Siap-siap ya. In kunta tuhibbuni in kunta. Kata Nabi, jika betul engkau cinta kepada aku, kata Rasulullah. Kau termasuk yang menjawab cinta tadi itu tak? Fa'idda lil faqri tijfafa. Apa kata Rasulullah? Qala radhiyallahu anhu qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah. Ini adab daripada sahabat kepada baginda Nabi. Jarang dan boleh dikatakan tak pernah sahabat memanggil Nabi dengan kata ya Muhammad semenjak ayat turun. Ayat turun, jangan engkau panggil Nabi Muhammad dengan panggilanmu sesamamu. Kalau panggilan kita sesama kita, bolehlah main bau nama. Oh, Zulendri. Tak apa dah. Kita sesama kita. Tapi kalau Nabi nak boleh. Ya Muhammad, ya Fulan, tak boleh. Mesti harus dialas. Maka oleh kerana itu, ayat itu berlaku ketika Nabi hidup dan Nabi meninggal dunia. Maka sebagian pendapat para ulama mengatakan tak elok untuk seseorang memanggil ya Muhammad. Atau sampai mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Begitu. Mesti dialas dia. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri juga mengalas Muhammadun Rasulullah. Dialas dia. Setelah kalimat Muhammad langsung dialas Rasulullah. Jadi kurang elok. Ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuk. Ini salah satu anjuran daripada syariat. Waktu hadis riwayat siapa itu? Sayyidina Mu'az bin Jabal kalau tak salah. Ini uhibbuka. Kemudian apa kata Nabi? La tanda' fi kulli duburi salah. Jangan tinggalkan setelah selesai salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah kita ijazahkan hadis musalsal ini. Ya Rasulullah, kata seorang yang datang ke Nabi, wallahi, demi Allah. Ini orang Arab kalau ingin menguatkan, menganggap ucapannya itu serius, dia bersumpah di awalnya lupa. Bersumpah, wallahi. Wallahi. Kadang orang Arab, wallahi itu juga bukan mereka anggap sebagai sumpah. Tapi ingin mentakkidkan. Ingin menguatkan. Ingin memastikan. Kau serius kau katanya. Gitulah bahasa awaknya. Kau serius. Amu cinta kepada engkau. Begitu dia. Wallahi, ni uhibbuk. Faqala, kata Nabi SAW, pikirkan dulu madza takul. Jadi Nabi nak langsung menjawab. Pikirkan dulu, kata Rasulullah SAW. Iyo nak cakap engkau tu. Khawatir nanti cakap berbeza dengan yang di hati. Dimuncung, inya menyebutnya sayang. Tapi dalam hati, tidak. Kan ada orang kita itu. Dimuncungnya minta maaf. Tapi dalam hati, boleh dia minta maaf. Ganggu nyinya dia ada mati. Tapi dia minta maaf dan maaf lu kata dia. Betul nak? Pikirkan dulu kata Rasulullah. Diulang balik. Wallahi ini uhibbuk. Demi Allah aku cinta engkau ya Rasulullah. Demi Allah aku cinta engkau ya Rasulullah. Itu katanya. Ini salah satu kalimat yang boleh kita ucapkan kepada seseorang. Aku mencintaimu, tapi ditambah dengan uhibbuka fillah. Ditambah fillah karena Allah. Kalau ada kita saudara dengan kawan kita, baca ana uhibbuka fillah. Dan dia pun dianjurkan untuk menjawab ana uhibbuka fillah. Nak bisa kita bertepuk sebelah tangan saja. Faqala, apa jawaban Nabi SAW? Ini jawaban Nabi. Pertanyaan Nabi dulu kepada kita. Kita cinta nak ke Rasulullah? Lambik jawabannya apa aja? Ulang balik. Cinta nak kita ke Rasulullah?
Sekali lagi, cinta nak ke Rasulullah? Cinta. Apa jawaban Nabi kepada orang yang cinta ke Rasulullah? Siap-siap ya. In kunta tuhibbuni in kunta. Kata Nabi, jika betul engkau cinta kepada aku, kata Rasulullah. Kau termasuk yang menjawab cinta tadi itu. Fa'idda lil faqri tijfafa. Apa kata Rasulullah? Maka bersiaplah untuk menjadi fakir. Miskin. Lah siap apa-apa jadi orang miskin? Tak ada. Payah ada. Kata Nabi apa? In kunta tuhibbani. Jika engkau mencintai. Maka dia suruh fikir Nabi tadi dulu. Demi Allah aku mencintai engkau ya Rasulullah. Fikirkan dulu kecik Nabi. Nyulang balik dia terlampau semangat kawan tadi. Aku demi Allah mencintai engkau ya Rasulullah. Demi Allah aku. Kalau memang. Ni kita tadi. Kalau memang kita mencintai Allah. In kunta tuhibbuni. Jika betul kalian mencintai aku. Kata Rasulullah. Fa'idda. Maka bersiap-siaplah untuk menjadi fakir. Menjadi orang miskin. Siap. Nah. Kalau kita siap, berarti pas kita minta. Kenapa? Kok harus kita mesti siap pula menjadi orang miskin? Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuni minas sayli ila muntaha. Maka sesungguhnya fakir, sesungguhnya miskin itu lebih cepat mengenai orang yang mencintai aku daripada cepatnya banjir air yang mengalir ke muaranya. Air kalau mengalir ke muara itu kan cepat itu. Laju dia itu. Orang yang mencintai Nabi cepat dia fakir. Cepat dia miskin. Siap tak bapak, ibu-ibu? Tidak serami tadi jawabannya. Tadi cinta ke Rasulullah, cinta. Cinta ke Rasulullah, cinta. Kecek Nabi, kalau you cinta ke Nabi, siap fakir. Siap miskin. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini, kalau betul-betul untuk menjadi pencinta Nabi Muhammad, tidak berhitung dengan uang. Harta, tak ada kendaraan teman kita untuk berangkat perang, dibelikan kuda. Tak ada baju besi teman untuk berangkat perang, keluarkan uang untuk. Jadi, syarat menjadi kekasih Nabi Muhammad, tidak ada sedikit pun berpikir-pikir tentang uang dan harta dan kekayaannya. Maka Nabi katakan, cepat umat yang mencintai aku ni cepat miskin. Kenapa? Uangnya royal, sedekahnya kencang. Nah, kita sedekah kita agak macet sikit. Kalau sedekah kita kencang, baru tadi cinta. Kalau sedekah kita kencang, bayangkanlah sahabat Nabi SAW. Ada sahabat termasuk Ibnul Mughaffal, Abdullah bin Mughaffal, ketika nak berangkat perang ketika itu, perang Tabuk, perang apa ketika itu, tidak ada kendaraan. Datang ke sahabat, datang ke fulan. Ada orang kaya, dah beli ni uang. Sahabat satu lagi, saya ingin perang tapi baju besi tak ada. Ni baju besi. Saya ingin apa? Ni. Maka oleh karena itu, betul kata para ulama, para habaib, para masyaikh kita, untuk menuju seorang itu mencapai wali Allah, kekasih Allah, itu orang yang pemurah. Pemurah maksudnya mudah, dia membantu sesama, memang tajir, memang orang yang selalu keluar daripada hartanya untuk fi sabilillah. Jadi kata Rasulullah, kalau memang engkau cinta kepada aku, siap-siaplah engkau miskin. Kita bersedia enggak kita untuk miskin? Kenapa? Karena kekayaan kita tadi itu sebentar nanti. Datang ini, minta buat buat asrama pesantren. Ni Ustaz nampaknya ponek, Ustaz nampak memikirkan pesantren tu, aku pitih buatlah asrama. Itu baru tu uhibbun itu. Tapi kalau nanti mana Ustaz pesantren, kenapa gini? Sedang buat asrama. Oh iyalah. Mudah-mudahan copek sehat, copek selesai yo kata. Jadi jelah kalau dapat doa macam itu. Ini dia. Fal faqru, sesungguhnya kefakiran, fa innal faqra asra, lebih cepat
mengenai orang yang mencintai aku seperti cepatnya banjir mengalir ke muara. Jadi intinya kalau kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita mesti harus loyal, kita mesti harus banyak-banyak bersedekah, kita mesti harus memperhatikan lingkungan saudara kita, sehingga tidak ada istilahnya umat dan kekasih Nabi Muhammad itu mengumpul-ngumpul harta, tak ada. Maka kajian kita sebelumnya, mengumpul harta itu penyakit. Penyakit akan membuat kita bakhil. Orang yang mengumpul-ngumpul harta akan menyebabkan dia bakhil. Boleh kita kumpulkan untuk generasi kita, tapi ala qadrihi. Sesuai dengan ukurannya saja. Bukan seluruhnya. Ini gaji kita dalam satu bulan itu ada 50 juta. Ke 50 juta yang kita kumpulkan. Kita kumpulkan setiap bulan. Tak ada sedikit pun. Nak mati kita lagi. Duit yang ini dah habis. Dibagi orang. Dibagi ahli waris. Kita tinggal apa? Tak ada yang akan kita bawa. Maka oleh karena itu. Mungkin 30 juta. 50 juta 30 kita tinggalkan. 20 infakkan. Ke masjid, anak yatim, fakir miskin. Begitu caranya dalam pandangan Islam. Bukan dihabiskan seluruhnya, kita pun tidak ada meninggalkan untuk anak keturunan. Juga dilarang dalam Islam. Tapi memang harus kita curah. Gitu. Saya menengok para masyaikh saya itu mengheran juga. Ketika Ramadan itu, orang datang Ramadan buka bersama tiap malam. Itu mungkin ada sekitar 1.500 ada ini. Tak ada diminta ke kita uang untuk berbuka nanti. Kemudian ba'da tarawih nanti ada pula kami makan-makan nanti lagi. Itu waktu berbuka itu dengan susunya, dengan kurmanya, dengan dagingnya, dengan nasinya, dengan rotinya. Itu dilayani 1.500. Tak ada pernah ada celengan yang diminta kepada siapa nanti yang ikut berbuka bersama maka membayar yang. Tak ada itu. Saya heran. Jadi sempat saya tanya ini mana? Itu syekh yang bayar seluruhnya. Syekh yang bayar. Tak pernah nampak syekh itu dawak ke rajulun. Tadi mana pitinya lagaknya. Heran juga tengok buya-buya ni. Tak pernah nampak. Mana nampak kita? Pagi ba'da subuh ngaji dengan beliau. Sahih Bukhari, ngaji Mughni Muhtad. Sampai duha. Duha saya berangkat kuliah. Habis ba'da zuhur jumpa lagi beliau di pengajian. Ba'da asar sampai asar. Sampai jam 10. Kapan beliau kerja? Tapi dalam Ramadan majlis beliau tutup full untuk khidmat kepada orang-orang yang berpuasa. Apa yang lain? Jadi di mana lah dapat piti? Karena ada juga punya jin enggak? Kiai ke syekh ke agaknya kena. Jadi jin tadi itu. Tapi memang kuncinya tadi, apalagi Buya Alawi Maliki. Abu Syekh Muhammad Alawi Maliki sampai kepada anak beliau sekarang di Rusaifah, Syekh Ahmad itu kalau kita ke sana, saya masih ingat dulu itu, setiap ke sana itu dapat uang dulu ya. Kalau sekarang tak tahu, saya semenjak Covid ni. Itu kalau ke sana, apalagi masih ingat dengan wajah ya Azhari kata dia. Azhari, anak-anak di Azhar, beliau kan juga kuliah di Azhar. Jadi itu uang 500 rial. Itu kitab ada sekitar 25 kitab karangan ayah beliau. Itu untuk kita itu. Duit 500 rial. Masing-masing kami. Dapat 500 rial. Berapa 500 rial ini? Setiap tamu yang ada dapat 500 rial. Masya Allah. Itu memang luar biasa. Itu barulah kita akui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tapi orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah fakir. Maksud fakir Nabi ini bukan berarti engkau kalian akan habis nanti, bukan. Rajin-rajin bersedekah. Kalau memang umat Nabi Muhammad, siap-siaplah nanti akan diminta nanti membiayai ini, diminta nanti biaya ini, diminta nanti membiayai ini. Begitulah mulia daripada umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW.